Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu pada mata pelajaran mekanika teknik. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya, tidak ada kekurangan, sehingga dapat mengikuti pembelajaran mekanika teknik materi ketiga, yaitu menganalisa struktur. Ya, pertemuan ketiga yaitu analisa struktur. Nah, ini Ibu bagikan materinya, nanti bisa dilihat di GCR atau grup classroom, yaitu materi tentang menganalisa struktur satu. Oke, sama seperti sebelumnya. Analisa struktur itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya dan pergeseran yang terjadi pada suatu struktur akibat beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, bagian strukturnya apa aja yang di sini akan kita bahas, yaitu sama ada tumpuannya atau peletakannya, ada tumpuan sendi, kemudian ya sendi tahu ya, sudah kita bahas sebelumnya, yaitu jenis tumpuan yang hanya bisa menerima dua reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Nah, ini yang untuk bentuknya adalah sendi. Nah, ini bentuk sendi, tidak ada rodanya, dia sendi. Kemudian yang kedua yaitu jenis tumpuan roll. Jenis tumpuan roll ini cukup rendah, dia hanya bisa menerima tumpuan yang berbentuk vertikal, ya, di arah ke atas saja, tidak ada yang horizontal karena dia bentuknya roll. Kalau dia ada horizontal dia akan tergeser, jadi tidak bisa menerima gaya yang berbentuk horizontal, hanya bisa menerima yang berbentuk vertikal saja. Yang ketiga yaitu tumpuan jepit, yaitu tumpuan di mana dia lebih kompleks atau lebih banyak, yaitu dia bisa menerima berbentuk vertikal, ya, kemudian berbentuk horizontal, dan yang satu lagi dia berbentuk momen, ya. Ini momen, ini bentuknya jepit, ini bentuknya jepit. Kemudian kita lanjut. Nah, ada muatan-muatan, ya, yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu jenis muatannya beban terpusat, dan yang terakhir kemarin beban merata tapi hanya sebagian. Tapi sebetulnya untuk jenis-jenis beban muatan ini ada banyak, yaitu beban terpusat miring, beban terpusat, beban terdistribusi merata, kemudian beban merata berbentuk segitiga, berbentuk trapesium, persegi panjang, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, analisa struktur ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanika statis tertentu, yaitu dengan memiliki 3 reaksi perletakan. Yang kedua mekanika statis tak tentu, jadi dia mempunyai lebih dari 3 perletakan di analisa strukturnya. Ini yang harus kita ketahui, konsep-konsep terpenting yang harus diingat, ya. Sigma vertikal atau sigma V sama dengan 0, sigma H atau sigma horizontal sama dengan 0, sigma M atau sigma momen ini juga sama dengan 0. Nah, ini yang harus kita ingat dalam menghitung struktur statis tertentu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis balok pertumpuan dalam konstruksi, yaitu balok sederhana, balok konsol atau cantilever, yaitu yang ketiga adalah balok menggantung atau overhanging beam. Jadi itu balok, ya. Kemudian yang mau kita bahas di sini yaitu momen perjanjian dalam perhitungan, kemudian lintang, gaya lintang, dan gaya normal. Nah, biasa kemarin kita sudah bahas yaitu tentang momen dan
lintang. Tambahannya sekarang adalah gaya normal. Oke, kita bahas satu persatu. Contoh yang sederhana dulu, yaitu dengan balok sederhana ada beban terpusat. Perhatikan, di sini ada balok, sendi dan rod. Panjangnya dari A sampai B adalah 4 meter. Beban terpusatnya ada di tengah-tengah dengan beban atau P sama dengan 2 ton. Karena di tengah-tengah berarti ada dari A ke P ini 2 meter, P sampai B juga 2 meter. Kita cari satu-satu, yaitu mencari apa dulu? Mencari gaya horizontal, sigma horizontal atau H sama dengan 0. Ingat ya, kalau gaya yang bekerja searah jarum jam, maka bertanda positif, dan gaya yang bekerja berlawanan jarum jam, maka bertanda negatif. Oke. Sigma MA sama dengan 0. Ingat, masih sama caranya. Sigma A sama dengan 0, berarti P searah jarum jam. P dikali berapa jaraknya? 2 meter. RB bertanda negatif karena berlawanan jarum jam. Berarti min RB dikali berapa jaraknya dari B ke A? 4 meter. Berarti kita balik bisa sama aja, berarti sama dengan 0. Oke, ibu tambahin sini. RB berubah, pindah tempat. RB dikali 4 sama dengan P-nya 2. 2 dikali 2 berarti RB sama dengan 4 dibagi 4. Berarti RB sama dengan 1 ton. Sama dengan 1. Berarti RB sama dengan 1 ton. Kemudian sigma MB sama dengan 0. Sama seperti tadi. RA dikali 4, jaraknya dikurang karena dia berlawanan jarum jam. Berarti P dikali 2 sama dengan 0. Tambahkan, berarti RA dikali 4 sama kayak tadi ya, jelasin satu-satu kayak tadi, dikali 2 dikali 2 sama dengan RA sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1 ton. Sama dengan 1, berarti RA sama dengan 1 ton. Kita cek, biasakan untuk cross check. Sigma vertikal sama dengan 0. Berarti RA ditambah RB karena dia ke atas tandanya, kemudian dikurang P. Kenapa dikurang? Karena tandanya ke bawah sama dengan 0. RA tadi dapat berapa? 1 ton, RB 1 ton, P-nya 2 sama dengan 0. Ini sudah cek, berarti dia oke. Ya. Oke. Kalau momen, lihat gambarnya. Dia kalau melengkungnya ke atas berarti dia tertekan, yang arah di bawah adalah ditarik. Ini berarti momennya bertanda positif. Kalau kebalikannya momen negatif, yang melengkung ke bawah, yang di atas yang ditarik, yang di bawah tekan. Rumus momen kemarin apa? Gaya tegak lurus dikali jarak. Untuk mencari momen seperti minggu kemarin, MA sama dengan 0, MB sama dengan 0.
NC, C-nya dari mana Bu? C itu sama dengan yang di P, jadi titik P itu adalah kita anggap C. Berarti RA dikali lebar jaraknya C, berarti RA dikali 2 sama dengan RA-nya tadi dapat berapa? 1 dikali 2 sama dengan 2 ton meter. Atau bisa kamu tulis sama dengan 2 cm. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini gaya lintang. Gaya lintang yaitu gaya Y yang tegak lurus dengan bidang. Gaya normal, gaya Y yang bekerja sejajar bidang. Perjanjiannya sama kayak tadi. Jika searah jarum jam dia akan bertanda positif. Jika berlawanan dengan jarum jam maka bertanda negatif. Nah, sekarang kita mau mencari gaya normalnya. Gaya normalnya, karena sigma H sama dengan 0, maka HA sama dengan 0. Dan gayanya juga tidak ada. Berarti di sini dia 0. Ini kita gambar. Gambarnya ini momennya. Tadi kan MA 0, MB 0, MC di sini berapa tadi? 2 ton meter. Dia menekan ke bawah, berarti bertanda positif. Gaya lintang minggu lalu sudah kita bahas. Gaya normalnya kok nggak ada Bu, lurus aja. Iya, karena dia kan tadi udah dibilang di atas di sini. Gaya normalnya tidak ada. Kalau tidak ada angkanya berarti dia hanya garis lurus. 0 di sini 0, di sini 0. Kemarin kita sudah mencari bagaimana mencari gaya lintang. Nah, ini sekarang contohnya beban terpusat. Ingat semester kemarin sudah kita bahas. Kita mencari dulu. Kalau yang horizontal, dia berarti P cos A. Kalau bertanda yang vertikal, berarti rumusnya P sin A. Ya, kita cari satu-satu penyelesaiannya. Sama seperti semester 1 kemarin. Kita hitungnya satu-satu sigmanya. Nah, ini sekarang bebannya beban merata, penuh. Kalau kemarin kita bebannya beban sebagian. Kalau ini bebannya beban merata penuh. Sama caranya seperti minggu lalu. Nah, ini kamu bisa lihat gaya lintangnya. Nah, ini momennya sama. Momennya, gaya lintangnya. Bu, ini gaya normalnya tetap lurus aja ya, karena dia tidak ada gaya normal, maka tetap 0, 0. Jadi dia bertanda lurus saja. Nah, ini beban merata segitiga yang tadi kita bahas. Nah, ini rumusnya kita luasan dari segitiga apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Ya. Nanti kita bahas untuk segitiga merata. Kita lanjutnya. Dia berbentuknya adalah balok konsol atau cantilever. Ya. Nah, ini. Dia ada jepitnya. Kalau ada jepit tadi Bu bahas apa di atas? Dia selain memiliki gaya vertikal dan horizontal, dia juga memiliki momen. Kita menghitung momennya. Nah, ini kita mau menghitung dan menggambarkan bidang MDN. Apa MDN? Momen, lintang, dan normal. Oke, kita lanjut. Kita hitung satu-satu sama caranya. Reaksinya, menghitungnya. Nah, ini kita dapat DA sama dengan RA. RA itu apa? Reaksi vertikal pada titik A. Sama, DB juga sama. Ini. Oke, kita lihat. Dia momennya bertanda negatif. Ya, karena dia menekannya tadi dari tariknya dari melengkung ke atas, jadi tariknya yang di atas, tekannya yang di bawah, maka momennya bertanda negatif.
Nah, ini balok menggantung, sama intinya sama cara menghitungnya. Nanti tinggal dilihat cara menghitung yang di atas, sama kita semua rata-rata menghitung dan menggambarkan bidang MDN, momen, lintang, dan normal. Untuk momen, ini sama caranya. Oke, ini di sini ada momen menggantung. Jadi menggantung artinya dia menggantung di antara reaksi beban tumpuan-tumpuan. Dia di tumpuan sendi dan tumpuan roll. Nanti bisa dilihat perhitungannya, dilihat dibaca. Oke. Dibuka YouTube-nya sampai habis. Dilihat contoh soalnya, di-subscribe, like, dan komen jika memang ada pertanyaan. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sehat selalu. Kerjakan tugasnya tepat waktu. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.